Selamat datang di Dok Santoso Channel. Pagi ini kita berkunjung ke rumah Pak Greg Hambali. Pak Greg adalah seorang penyilang yang betul-betul gila, tanda kutip ya. Jadi waktunya untuk menyilang-nyilang. Saya dulu kira-kira tahun 91 atau 92 ya Pak Greg ya. Saya pergi sama Pak Greg bareng sama almarhum Franz. Tiba-tiba kepengen kencing nih di jalan. Ketemu ada lapak tanaman hias. Pak Greg nunjuk di satu polybag tanaman ini. Saya mau beli ini nih. Saya lihat ini rumput. Ada tanaman rumput, saya nggak tahu, lupa, kembangnya merah kecil, kembangnya kecil sekali, mungkin ukuran setengah senti. Pak Greg mau beli itu. Penjualnya bilang, oh nggak boleh, itu harus beli sama pot-potnya semua. Ya oke, ambil. Terus kita jalan lagi, Pak Greg ya. Jalan lagi pergi ke Bandung ya Pak Greg ya. Cari pohon. Pak Greg ngambilnya pohon-pohon yang buat saya itu nggak ada artinya gitu. Terus di suatu kali pohon yang dibeli yang banyak itu ada uletnya. Pak Greg kena uletnya, gatal-gatal semua Pak Greg, nggak ingat Pak Greg. Di jalan jadi berhenti, pohonnya sudah diturunkan, dia nggak mau, Pak Greg nggak mau nih. Pohon ini sayang sekali untuk disilang gitu. Jadi akhirnya bajunya dicopot, kebut-kebutin kita cari minyak angin pada dalam sana ya. Tahun 92 kali ya Pak. Ya memang ya sudah lama sekali, tapi karena kemudian itu kan itu hal-hal yang biasa terjadi kalau kita kemudian itu ke alam, jadi memang jadi kena duri, kena ulat semua. Itu risiko ya, kemudian selama itu tidak membuat kita misalnya jadi terganggu sekali, saya kira itu hal yang kemudian kita jadi bisa kemudian itu kan bisa abaikan lah. So kalau kita kemudian itu mau sama sekali aman pergi ke lapangan, itu kan tidak akan terjadi. So di lapangan atau di daerah yang kemudian itu baru yang akan kita datangi selalu ada masalah-masalah yang timbul dengan banyak hal lah, banyak hal bisa terjadi. Udah itu bisa aja kita kemudian itu di sini katakan kena sengatan lebah, bisa itu juga misalnya kalau kita tidak hati-hati jalan kemudian itu sembarangan, kita tidak pakai di sini sepatu yang kemudian itu aman, itu bisa aja kita kena duri, digigit ular, ginjak ular, kemudian itu kan juga binatang-binatang berbisa yang lain seperti lipan, kemudian itu juga kalajengking. Salah satu silangan yang fenomenal adalah Aglonema. Aglonema Pride of Sumatra ya Pak Greg ya. Pride Sumatra itu warna merah Pak Greg dapat dari hasil silangan yang berpuluh-puluh tahun, nggak cuma 1-2 tahun. Puluhan tahun baru menemukan warna merah. Pada saat itu berbarengan dengan Thailand, hampir sama ya? Ya, kemudian waktu itu kemudian kan hampir bersamaan dengan yang Thailand keluarkan dengan nama Balang Tong atau bahasa Inggrisnya Red Gold. Red Gold ya, nah, itu bersamaan dengan itu. Tetapi punya Pak Greg itu jauh lebih merah. Nah sayang yang menyilang-nyilang di Indonesia itu cuman Pak Greg saja nih, lain-lain belum. Kalau di Thailand sudah banyak sekali. Ini adalah Aglonema rotundum ya Pak Greg ya? Ini Aglonema rotundum. Dari Sumatera ya? Ya, ini asal Sumatera. Aglonema rotundum itu kan cuma endemik untuk Pulau Sumatera. Endemik dari Sumatera? Tidak di seluruh pulau, cuma membentuk di bagian utara dari Sumatera. Sumatera Utara? Ya, Sumatera Utara. Nah, kalau kita perhatikan ini, bahwa daunnya tuh merah, dan itu pun bervariasi dari yang merah tua sampai merahnya itu sampai nggak kelihatan. Ya, hampir nggak kelihatan. Ya. Ada yang memang varian yang kemudian itu bawahnya hijau, jadi juga itu bervariasi. Tapi rotundum tentu yang bagus adalah yang memang warna tuanya tuh di sini intens sekali. Jadi Pride of Sumatra itu adalah induknya itu salah satunya adalah
rotundum ini, tapi yang seleksi ya, sudah betul. ketat, Dan yang itu merah sekali. dan itu merupakan jadi karena itu merupakan backcross ke rotundum, jadi warna merahnya jadi lebih kuat. Lebih kuat ya. Sebab itu kan jadi boleh katakan 2 kali silang dengan aglonema rotundum. Nah, Jadi dalam arti backcross. jadi sesudah silangannya keluar yang namanya kemudian kita sebut prekursor, yang artinya sebetulnya cikal bakal itu disilangkan kembali dengan rotundum dan warnanya jadi keluar lebih intens, Lebih merah tua kuat, gitu ya. Dan kemudian itu juga urat daunnya juga lebih nampak sudah itu. Ya. Pada prekursor urat daunnya tidak begitu jelas kan, merahnya. Nah, ini kan kita bisa lihat Prekursornya masih disimpan Pak. prekursor sudah punah karena Sudah waktu itu prekursor kan kemudian itu saya titipkan ke nursery ini di Gadok. Prekursor sampai kemudian dikatakan kurang perhatikan dan kemudian tapi sempat menyebar ke beberapa tangan orang. Nah, dan kemudian itu mereka coba jual dengan kemudian itu nama indukan dari Prime. Namun karena mungkin juga mereka sendiri kurang merawat, ya kurang telaten, jadi akhirnya punahlah. Punah. Nah, kita lihat sebelahnya ini kemudian itu Donna Carmen. Donna Carmen waktu itu keluar dengan berbagai maksudnya varian sebetulnya. Ini salah satu varian kemudian itu. Jadi yang masih satu indukan. Donna Carmen yang itu kita ada kan, yang biasa, yang umum. Ini juga silangan rotundum Ini, juga. Nah, iya ini juga silangan antara prekursor dengan di sini dengan brevis patum. Jadi brevis patum. prekursor sebagai induk betina, kemudian itu ini brevis patum sebagai induk jantan. Dan brevis patum sendiri itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Thailand. Kan? Nah, kemudian prekursor sendiri dia cuma bisa disilang sebagai betina karena sebagai jantan dia sudah steril atau gabung ya ke mandul. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kan. Ini Pride Sumatera nih, lihat. Dan itu terjadi dari banyak varian juga sebetulnya, karena kemudian itu kan pada aglonema itu boleh dikatakan ada semacam di sini yang boleh katakan disebut kemudian itu disebut jumping genes atau yang kemudian itu di sini membuat tanaman ini jadi tidak begitu stabil. Dan berarti kemudian itu nanti bisa timbul warna yang merahnya bisa kuat sekali. Di samping itu juga ada kemudian itu di sini Pride Sumatera yang memang uratnya hampir tidak menyolok gitu kan. Jadi ada banyak perbedaan. Banyak varian ya. Yang membuat kemudian itu jadi orang yang mengembangkan aglonema itu kan jadi bisa mendapatkan varian baru. Ini adalah beberapa contoh aglonema yang mengalami mutasi karena adanya satu jumping genes atau transposon. Ini aglonema widuri yang asli, kemudian dari anak-anakannya bermutasi, ada yang widuri tulang merah atau witura, kalau widuri putih namanya wiput, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ditemukan lagi widuri-widuri lain dengan mutasi yang berbeda-beda. Makanya namanya widuri bisa banyak sekali. Ini adalah mutasi dari Dut anjamani tricolor. Masih ada warna pink, putih, dan hijau tricolornya. Tetapi makin ke atas menjadi putih semua. Putih dan hijau saja. Ya ini makanya banyak mutasi-mutasi dari anakan-anakan aglonema karena adanya satu jumping genes atau transposon. Ini juga mutasi dari romantic love. Romantic love tapi jadi merah semuanya nih. Ini mutasi yang cukup langka, perlu dilestarikan seperti ini. Ini aglonema Red Legacy yang anakannya bermutasi menjadi hijau sehingga dinamakan Green Legacy. Ini adalah aglonema Red Spider yang seharusnya berwarna merah, tetapi dari salah satu anakannya muncul mutasi yang berwarna bintik-bintik merah dan hijau. Nah, ini salah satu mutasi yang bisa diberi nama sendiri. Begitu banyak varian-varian aglonema yang didapat dari mutasi anakannya. Mengeksplorasi lebih lanjut, itu tentunya akan bisa muncul varian-varian baru.
Nah Ya. ini sulitnya kemudian itu prekursor itu kan mungkin bisa kita coba buat sendiri dengan kemudian itu lagi mengadakan persilangan yang serupa. Ya. Tapi seperti juga umumnya kemudian itu di sini kombinasi genetik, sering kemudian itu justru kombinasi yang unik itu tidak selalu mudah kita dapatkan melalui proses yang sama. Nah, nanti jadi itu kan lebih banyak kemudian di sini merupakan boleh katakan itu varian yang muncul kalau kita memang menangani dalam jumlah besar. Nah ini kan kita bisa lihat di sini. Ini Dona Carmen yang Dona biasa. Carmen juga, ya juga Dona Carmen. Bayangkan, jadi itu. Nah kita bisa lihat. Ini Ya. kan prekursor yang disilang dengan Brevis patum. Brevis patum mungkin bisa diambilkan. Ini prekursor Ya. yang disilang Brevis. Ini sudah jadi ya hasil dari prekursor yang disilang dengan kemudian iya. itu Brevis patum. Nah kita bisa lihat sendiri. Itu perbedaan dari kemudian itu kan Dona Carmen yang ini dengan Dona Carmen yang sebelahnya. Padahal itu semua dari satu induk, ya, dan memakai kemudian itu di sini rotundum yang kemudian itu yang sama dalam arti. Dalam arti bahwa kemudian itu kan karena memang di sini prekursor sendiri sudah merupakan silangan, kita bisa lihat kalau silangan disilang lagi hasilnya bisa di sini bervariasi. Variasinya banyak. Nah, jadi bayangkan kalau kita di sini gunakan misalnya Brevis patum yang berbeda-beda juga, kita bisa dapatkan di sini boleh katakan varian dari katakan persilangan yang mungkin ada yang mirip dengan Dona Carmen, tapi ada juga yang sama sekali berbeda. Seperti ini saja sebetulnya. Ini kemudian itu kan varian yang memang berasal dari hasil persilangan sama. Tapi kan kalau kita lihat perbedaannya begitu kontras, begitu tinggi, sehingga sebetulnya itu tidak pantas dikatakan sebagai Dona Carmen secara keseluruhan. Jadi kalau demikian ini kan Dona Carmen seperti boleh katakan misalnya Dona Carmen secara umum itu lebih seperti varietas majemuk, ya, dalam arti jadi bisa nanti ke yang daunnya besar, bisa juga merujuk yang daunnya kecil, sehingga nanti misalnya Dona Carmen daun besar, Dona Carmen daun kecil. Sebetulnya Dona Carmen yang besar ini kita bisa bilang Dona Carmen, yang satu misalnya kita bisa bilang Dona Carmina atau Dona Carlita, misalnya begitu. Jadi dengan demikian ada perbedaan nama yang merujuk ke tanaman yang jelas berbeda. Nah, ini kita bisa lihat nih Brevis patum. Ini Brevis salah satu patum. varian Brevis patum. Ini dari Thailand ya? Ini asal dari Thailand. Dan Ini kita bisa lihat cross dengan ini. pertumbuhannya tuh kan kemudian itu dia berkata semacam menjalar. Panjang-panjang, ya menjalar. Oh iya, menjalar. Sebenarnya Pak Greg ya, sebenarnya the best untuk penanaman itu yang disinar matahari penuh atau yang dinaungin atau indoor gitu sebetulnya. Nah, paling bagus tentu kalau kita tanam di sini di tempat yang boleh katakan jadi jangan dipindah-pindahkan. Kalau memang sudah bagus tempat teduh, dibiarkanlah di situ. Gitu. Jadi patokan untuk penanaman selanjutnya. Tapi kalau memang dia bagusnya di tempat yang memang sinarnya lebih kuat dan di situ penampilannya memang prima, kita biarkan dia di situ. Jangan dipindah ke tempat yang sinarnya justru jadi kurang intensitasnya. Nah, ini jadi satu patokan penting. Itu bisa juga berlaku pada tanaman yang sama. Jadi yang satu kalau sudah ditanam di tempat yang teduh ya sudahlah situ kalau dia bagus di situ. Nah, kalau kemudian itu dia bagusnya tempat yang lebih terang, ya biarkanlah dia di situ. Nah, jadi kita di sini bisa dapatkan informasi yang tentu berguna selain buat diri sendiri juga bisa buat orang lain. Aglonema Pride of Sumatra adalah sangat fenomenal yang ditemukan Pak Greg dalam waktu yang sangat panjang silangan-silangannya. Tidak mudah seperti yang dibayangkan. Dari sini muncul aglomena yang merah. Ini kan komutatum. Nah, ini komutatum. Ini dari Filipina ya Pak Greg? Ya, dari Filipina semua. Nah, ini adalah Aglonema comutatum tricolor. Tangkainya pink. Ini adalah salah satu yang menjadikan Pride of Sumatra ya. Ya, ini ya betul. Jadi kebetulan yang dipakai tentu yang kebetulan itu daunnya ini relatif lebih panjang dibandingkan yang bulat. Oh, ini daun ada yang ini kan bulat, bisa kita lihat. Ya. Ada yang bulat, ada yang panjang. Ini Aglonema comutatum tricolor sama semuanya. Jadi kan karena Filipina terdiri dari banyak pulau, jadi kita bisa lihat juga comutatum tricolor yang tumbuh di pulau-pulau yang berbeda, misalnya yang di Luzon atau yang kemudian di sini Mindanao,
atau juga yang misalnya di Pulau Panai, itu bisa merupakan varian-varian yang nanti kemudian itu ada perbedaan sedikit-sedikit dibandingkan kemudian itu misalnya yang secara umum ya, udah itu kan kita bisa lihat di sini. Ini tangkainya lebih merah daripada yang lain-lain, Pak. Nah itu jadi memang betul. Ini yang berasal dari Panai ini. Jadi Ini dari Panai. Ya, Panai. Jadi seleksi rotundumnya, jenis rotundum itu banyak macam ya Pak ya. Ya. Jadi cari yang bagus warnanya, setelah itu disilangkan juga harus ketemu lagi rotundum itu yang lebih bagus lagi. Tentu, dan berarti juga jadi selain kemudian itu lebih bagus, bisa juga kemudian itu kalau bisa memang kita dapatkan, dan itu tentu harus melalui percobaan persilangan berapa kali untuk lihat kemudian itu rotundumnya ini kemudian itu kan cocok sebagai jantan tidak, karena kemudian itu kan sering kemudian itu ada rotundum yang memang sebuk sarinya sedikit atau yang memang juga agak steril dibandingkan kemudian itu rotundum yang lain. Nah itu jadi kita harus kemudian itu rotundum sendiri harus cukup banyak jumlahnya. Cuman masalahnya rotundum itu kan rentan sekali untuk kena serangan jamur dan di sini bakteri. Nah jadi kemudian itu satu program yang sangat penting, sangat perlu, dan karena itu mungkin ada baiknya kalau satu waktu rotundum sendiri dikonteskan sehingga orang di sini akan coba untuk mengembangkan rotundum dan cari varian baru sehingga tidak akan sampai punah. Kalau orang kepentingan supaya dikonteskan nantinya sehingga kemudian itu di sini rotundum akan menjadi katakan pusat untuk kemudian itu perbaikan. Ya maksudnya ada kemudian itu di sini fokus untuk diperbaiki lah. Tapi kalau kemudian itu rotundum sendiri kemudian itu cuma dia gunakan sebagai di sini indukan untuk dapatkan persilangan yang berbeda dengan kemudian itu jenis-jenis yang lain. Nah, satu waktu nanti rotundum akan punah karena kemudian itu di sini siapa yang memperhatikan misalnya di sini katakan kelangsungannya di alam. Orang kan cuma ngambil di alam, kirim ke luar, sudah itu pakai di sini program-program persilangan yang ada, sehingga lama-lama kan habis kalau diambil terus-terusan. Tapi kalau kita misalnya di sini ada program untuk perbaikan rotundum, itu kan akan tetap ada, karena kita juga nanti berkepentingan untuk bawa kembali mungkin yang sudah dibawa ke tempat orang, supaya kita bisa di sini pakai juga dalam program perbaikan. Ya kan bisa, bukannya tidak mungkin di tempat-tempat lain, ya Thailand, kemudian itu juga mungkin Filipina, orang kemudian itu juga coba mengembangkan rotundum untuk di sini dipakai dalam program persilangan. Nah ini para pecinta agronema nih. Bagus untuk mengembangkan rotundum supaya nggak punah. Itu rotundum itu cikal bakalnya Pride of Sumatera yang fenomenal sekali.